Diusir Jepang dari Indonesia pada 1942, pemerintahan Hindia Belanda meninggalkan banyak warisan perusahaan dan infrastruktur kereta api. Dalam laman situs heritage.kai.id, sampai 1928 saja, Hindia Belanda sudah membentangkan 7.464 km rel kereta api dan tram. Nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1950 menjadikan perusahaan negara yang kini bernama PT Kereta Api Indonesia menerima limpahan seluruh aset perusahaan swasta dan pemerintah Hindia Belanda. Semarang menjadi kota pertama beroperasinya perusahaan kereta api Hindia Belanda. Berdirinya perusahaan ini tidak lepas dari dampak politik tanam paksa. Untuk mendistribusikan hasil kebun hingga ke pelabuhan, pengusaha perkebunan Belanda membutuhkan alat transportasi yang lebih efektif ketimbang pedati. Mereka mengusulkan kepada pemerintah saat itu untuk membangun sarana dan prasarana kereta api. Ketika jalur kereta api Belanda pertama dibuat tahun 1839, setahun kemudian mereka berupaya untuk masukkannya ke Jawa sebagai alat angkut tanam paksa di Jawa. Yang sayangnya saat itu pemerintahan konservatif menolaknya. Perusahaan yang merintis jalur pertama adalah Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, disingkat NIS. Jalur kereta sejauh 25 km dari Semarang menuju desa Tanggung Harjo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sekarang, mereka bangun selama 3 tahun. Pada 10 Agustus 1867, kereta api pertama di Hindia Belanda beroperasi. Stasiun Tanggung, atau yang dulu disebut Tangung, adalah halte pertama dari rencana perpanjangan jalur menuju Surakarta. Saat ini PT Kereta Api Indonesia menjadikannya stasiun pemantau perjalanan. Lalu, di manakah stasiun Semarang yang secara historis disebut sebagai stasiun pertama di Hindia Belanda? Stasiun pertama Hindia Belanda terletak di Gang Spurlan 2 di ruas Jalan Ronggowarsito, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. Stasiun itu bernama Samarang. Ornamen lengkung, besi teras, dan kayu jati siku penyangga atap sama seperti yang terlihat pada foto arsip. Stasiun ini ditemukan oleh 3 akademisi pemerhati bangunan tua. Stasiun Samarang menyisakan sisi selatan bangunan. Sejak 1950-an, bangunan ini dimanfaatkan warga sebagai tempat tinggal. Mereka adalah keluarga para pekerja kereta api era Orde Lama. Mereka menempati bekas stasiun Samarang untuk tinggal dan beranak pinak. Dulu kan masih utuh ini ya, belum ada. Itu yang di belakang sana, itu belum dihuni orang. Ternyata masih kosong. Ya emperan gitu lah. Kalau sekarang kan sudah ditambahin sendiri, ini juga tambahan sendiri lah. Ini buatan sendiri. Jadi masuk sini belum ada orang. Ini kampungnya belum ada. Akibat banjir rob yang sering mendera kawasan stasiun Samarang, perusahaan NIS memindahkan operasionalnya ke stasiun baru. Memasuki abad ke-20, mereka mendirikan stasiun Tawang. Sementara kantor pusatnya menempati bangunan baru yang sekarang dikenal sebagai Lawang Sewu. NIS adalah satu di antara belasan perusahaan swasta Belanda yang meramaikan industri perkereta-apian saat itu. Perusahaan lain yang membuka jalur ke arah barat Pulau Jawa bernama Semarang Cirebon Stoomtram Maatschappij atau SCS dengan warisan yang masih utuh yaitu Stasiun Poncol. Stasiun peninggalan Belanda lainnya adalah Ambarawa. Pada masa berakhirnya Perang Diponegoro atau yang dikenal sebagai Perang Jawa, Belanda memakai kereta api untuk memperkuat pertahanan. Situasi yang belum aman akibat perang membuat Belanda menyambungkan ruas rel untuk mempermudah mobilisasi pasukan. Di Ambarawa, Belanda mengoperasikan benteng Willem sebagai barak pasukan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah kolonial untuk membuat jalur cabang, terutama ketika NISM ini ingin membuat jalur dari Semarang, Solo, Jogja, pemerintah Belanda mewajibkan untuk di salah satu petak jalan antara Semarang, Solo untuk dibuatkan jalur ke Ambarawa. Kini stasiun Ambarawa beroperasi sebagai stasiun kereta wisata. Primadona stasiun yang berfungsi sebagai museum ini adalah lokomotif uap. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1950-an memberi keuntungan bagi infrastruktur transportasi darat. Moda kereta api khususnya tidak sulit bagi negara untuk mengaktifkan kembali rute-rute masa lalu yang dirasakan potensial bermanfaat secara sosial dan juga komersial.